terus dari Bapeda hadir, dari PKD hadir ya, Pak Santo ya. Teman-teman para guru, perwakilan guru R3 kan nyebutnya? R2. Oh, R3. Database PKN. Oh ya. Teman-teman para guru database PKN, perwakilannya yang sudah berada di ruangan ini semuanya saya hormati. Para awak media juga saya hormati. Baik, kita terima perwakilan guru database PKN untuk beraudiensi, untuk sama-sama kita bahas masalahnya seperti apa. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Untuk mengawali pertemuan kali ini kita sama-sama diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya Imron Rosadi, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Indramayu. Di sebelah saya ini ada Pak Sadar dan Sekretaris Komisi 1. Komisi 1 itu mitra kerjanya diantaranya sama Mas Fresa dari Komisi 1 juga. Komisi 1 salah satu mitra kerjanya yaitu BKSDM. Untuk Komisi 2 salah satu mitra kerjanya yaitu Disdik. Jadi kami sudah bisa menghadirkan di sini dinas-dinas yang berkepentingan dengan Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk mempersingkat waktu karena kita juga sebenarnya ada agenda paripurna, kami mohon maaf mewakili Ketua DPRD Kabupaten Indramayu yang berhalangan karena sakit, menugaskan ke Komisi 2 dan Komisi 1 untuk bisa berdiskusi dengan Bapak-Bapak ini. Untuk mempersingkat waktu, mangga perwakilan dari guru database PKN untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Dipersilakan waktunya. Terima kasih. Izin pimpinan beserta seluruh yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham, yang secara aklamasi teman-teman mempercayakan sebagai ketua forum database PKN, yang awalnya saya menolak, tetapi saya bertemu dengan guru SD saya yang 1992, saya sekolah SD dulu 1998, beliau masih mengabdi, itu sudah 30 tahun lebih. Ini yang membuat saya terketuk. Singkat saja, saya hanya menampung aspirasi teman-teman. Ketika berbicara THK 1, THK 2, piloting 1, PPG, dan lain sebagainya, ini tidak akan selesai. Maka misi kami sederhana, database PKN tuntaskan. Kalau kemudian kemarin formasinya 900 sekian, kita yang 2005 lebih, kita nggak bisa menyebutkan pasti, datanya ada di sini Pak. 2.500 ya. tuntas OPD. Ini tidak keduman apa Pak? Tidak kebagian formasi. Tetapi yang tidak masuk akal, ketika formasi sudah habis, kenapa ada tahap 2? Ini yang menjadi kekhawatiran saya secara pribadi. Flashback ke belakang, saya orang menerima Pak, Bapak Dewan juga tahu siapa saya. 20 tahun saya terabaikan dan lain sebagainya, saya tidak pernah ikut apapun, demo dan saya tidak pernah ikut. Tapi hari ini mungkin takdir menentukan saya harus angkat bicara. Kemarin saya juga mencari data THK 2, saya tidak ketemu. Saya juga bertemu dengan ibu, Direktur SDM dan lain sebagainya. Saya mencoba menggali data saya di mana? Ternyata data saya masuk ke data BKN, database BKN. Yang ini kemudian membuat saya rancu. Data saya yang distempel BKD tahun 2012 saja bisa hilang. Yang satu kecamatan Kroya hanya 4 orang. Yang satu sudah meninggal dunia, baru diangkat 1 tahun P3K meninggal. Yang satu sekarang sudah masuk usia 50 lebih, baru terangkat tahun ini. Yang satu sudah lolos, tinggal saya sendiri.
ini mohon maaf bukan berbicara secara pribadi. 4 nama saja bisa hilang 1. Apalagi teman-teman yang sekian ribu. Kemarin disampaikan prioritas, tapi dibuka kembali tahap 2. Nah ini menjadi rancu Pak. Itu yang pertama. Tuntutan kami adalah selesaikan, tuntaskan database PKN. Kalaupun dari pemerintah formasinya hanya sekian, tinggal diplot saja Pak. Misalkan tahun 2025 kuotanya 1000, maka dari data yang ada sekarang 1000 ambil, tinggal 1500, berikutnya ada formasi, ambil lagi. Jangan sampai ada data baru yang menumpuk, yang mengakibatkan THK 1, 2 bertumpuk dengan data A, B, C, D. Dan yang lebih miris kan begini Pak, murid-murid sekarang, saya sudah ngajar cucu, karena memang di kampung perempuan punya anak, punya cucu, saya sudah ngajar cucu. Karena semenjak lulus SMA saya ngajar. Dari mulai BP3, saya bisa buktikan Pak, daftar 1 di tahun 2014 saya diperiksa oleh Ibu Citra dan kawan-kawan, ijazah asli dan lain sebagainya. Ada tunjangan daerah saat itu Januari 2005, ada semua bukti bisa saya buktikan. Tapi ini membias begitu saja Pak. Maka kami mohon, kami tidak akan membahas bla bla bla. Amankan database PKN 100% dengan mekanisme yang silahkan nanti digodok bagaimana mekanismenya. Tetapi ada titipan, kami mohon masa bakti, karena guru adalah pengabdian. Masa pengabdian kami yang 20 tahun, guru saya 30 tahun. Ini tidak ada nilai sedikit pun. Yang bikin ricu, hal utamanya ada. Kemarin yang lulus, ini ternyata katanya tidak ada afirmasi. Kami kalau secara nilai berdasarkan hasil tes, kayaknya tidak ricu seperti sekarang Pak. Ternyata ada piloting 1. Setelah tanya ke teman-teman, piloting saya 1, saya piloting 1 tapi nggak ke bawah. Jadi bikin gaduh gitu loh Pak. Jadi semata-mata memang kami gaduh di luaran sana karena terkait info dan sebagainya. Kembali lagi Pak, kami mohon database BKN tuntaskan. Kalaupun secara regulasi dari pemerintah pusat ada tahap 2 dilaksanakan, itu menjadi ruang tunggu atau nomor tunggu setelah kami tuntas. Dengan alasan nilai 100%, kami nggak masalah. Kalau kami sudah tuntas, izin Pak, kok cewong Jawa mah gue sampean kabeh gelos. Yang penting prioritasnya data BKN yang sekarang tuntaskan. Dengan acuan, tolong pertimbangkan masa pengabdian, usia Pak. Teman-teman kami ada mendekati 50. Itu pimpinan, kurang lebihnya demikian. Mohon maaf barangkali penyampaian saja saya kurang bisa diterima, izin. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Sederhana maksudnya sih ya, yang disampaikan sederhana bahwa yang diharapkan oleh teman-teman ini database BKN yang sejumlah berapa tadi? 2.500 OPD. Ya, lintas OPD ya. Betul. 2.500 kira-kira bisa dituntaskan. Kalaupun ada tahap 2 penerimaan P3 tahap 2 ya, gitu ya. Penerimaan P3 tahap 2 ini menjadi daftar tunggu setelah yang 2.500 selesai. Itu ya tuntutannya ya. Nah, oke, terima kasih, tuntutannya sudah jelas. Saya pikir sudah ditangkap juga oleh OPD yang hadir pada hari ini. Untuk pertama kali barangkali karena honorer yang banyak ini adalah dari distrik ya, saya berikan kesempatan waktunya kepada Pak Kadis untuk bisa merespon apa yang tadi disampaikan oleh perwakilan guru honorer database PKN. Monggo Pak Kadis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, Bapak Ibu dan teman-teman dari tenaga honor yang saya banggakan. Saya mendengar apa yang dikatakan oleh teman-teman terkait dengan database BKN.
Tentu terkait dengan hal ini kami tidak bisa memberikan dengan secara rinci, nanti insya Allah ranah di BKPSDM. Seperti itu saja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Pada intinya sih memang mungkin Pak Kadis juga berharap semua guru bisa diangkat. Nah, tapi mungkin ada problem lain yang bukan di bagiannya, bukan di wilayahnya. Sekarang saya berikan kesempatannya ke para BKSDM untuk bisa merespons ini. Monggo. Terima kasih izin pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketua Komisi 2 dan juga jajaran di Komisi 1 dan Bapak Ibu dari tenaga non ASN ya, database BKN. Kami pastikan dulu bahwa Pak Ibu sudah mengikuti seleksi pada saat tahap ke-1, betul? Sudah berarti ya. Sudah ya. Hanya mungkin belum dinyatakan lolos ya. Lolos secara rankingan ya. Jadi ya baik. Izin pimpinan kami sampaikan dulu data terkait dengan pelamar tahap 1 P3K tahun anggaran 2024. Ini dari data yang kami peroleh, data pelamar ada di 3.277 ya. Dan itu yang dinyatakan memenuhi syarat ada 3.167 dan yang tidak memenuhi syarat itu ada 110 ya. Nah, formasi sesuai dengan ketetapan di keputusan Menpan RB 329 tahun 2024 ini sebagai bukti komitmen dari pemerintah Kabupaten Indramayu terkait dengan penataan non ASN sesuai dengan amanat di pasal 66 Undang-Undang 20 2023. Kita sudah mendapatkan penetapan formasi 969 Pak. Itu yang terdiri dari tenaga guru 595, tenaga teknis 97 dan tenaga kesehatan 277. Dan alhamdulillah ini sudah kita umumkan sesuai dengan hasil pengolahan data dari BKN yang dinyatakan lulus itu ada 770 yang terdiri dari tenaga teknis 90, tenaga guru 590 dan juga tenaga kesehatan ada 90. Jadi ada kurang lebih 199 formasi ya dari 969 tadi ini yang tidak terisi. Sehingga ini yang akan kita lakukan berikutnya seleksi tahap kedua itu ya, ada ketersediaan formasi 199 Pak dari 969 tadi yang sesuai penetapan formasi di Menpan RB nomor 329. Nah, terkait tadi masalah yang disampaikan oleh teman-teman, alhamdulillah Pak, ini kita baru terima Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Ini teman-teman bisa browsing ya, karena ini baru sudah ada yang browsing ya. Sudah ada. Kalau sudah ada itu sudah jelas Pak. Artinya persoalannya sudah jelas karena di sini kan Menpan RB 16 2025 itu kan baru terbit di tanggal 13 ya. Jadi baru kemarin Pak, belum lama, 13 Januari 2025. Di sini diamanatkan bahwa teman-teman kan sudah membaca semua ya. Di sini pengadaan ke-3K ini terkait dengan paruh waktu Pak. Menpan RB 16 2005 ini tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Nah, ini sebagai bukti komitmen bagaimana kita pemerintah pusat mengamanatkan terkait dengan penataan non ASN di lingkup pemerintah kabupaten. Nah, di sini jelas diamanatkan pengadaan paruh P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non ASN yang
terdaftar dalam pangkalan database pegawai non ASN BKN. Ini sudah jelas Pak ya? Ini ya Bu ya? Iya, non ASN yang BKN ini dengan ketentuan di sini telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Kemudian yang berikutnya telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Di sini amanatnya sudah jelas Pak untuk paruh waktu tersebut. Nah, bagaimana mekanisme berikutnya terkait dengan pengadaan P3K paruh waktu tersebut? Nah, di sini ada poin penjelasan bahwa pejabat pembina kepegawaian mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu itu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan ketentuan sebagaimana tadi disampaikan pada diktum kelima. Artinya di sini kan harus mengakomodir tadi itu kan teman-teman yang telah mengikuti seleksi CPNS namun tidak lulus, teman-teman yang sudah mengikuti tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat memenuhi lowongan kebutuhan tadi. Nah itu intinya Pak ya. Nah terkait dengan kebutuhan yang harus nanti disampaikan oleh pegawai oleh pejabat pembina kepegawaian ini, nah ini yang harus kami koordinasikan lebih lanjut dengan BKAD karena ini kan terkait dengan anggaran kan Pak. Nah ini Pak. Nah di sini ada diktum berikutnya, P3K paruh waktu yang telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan nanti melaksanakan tugas jabatan berdasarkan perjanjian kerja. Jadi di sini artinya teman-teman di sini kan sudah sudah jelas. Kemudian ada diktum berikutnya, P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Nah ini kan yang tadi saya sampaikan harus koordinasi lebih lanjut terkait dengan anggaran karena ini kan harus disampaikan usulannya oleh pejabat pembina kepegawaian. Di sini kemudian sumber pendanaan lebih lanjut dapat berasal untuk paruh waktu itu dianggarkan selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Itu tuh Pak. Jadi artinya dari Kepmenpan RB 16 tahun 2025 ini bisa menjadikan rujukan terkait dengan bagaimana nasib selanjutnya terkait dengan non ASN yang terdaftar di dalam database BKN. Kita ikuti prosedurnya karena tahapan kedua ini tadi Pak diperuntukkan bagi sudah jelas kriteria pelamarnya ini Pak sesuai ada ketentuan itu di dalam Permenpan RB nomor 15 ya. Nomor 15 tahun 2025 ya. Permenpan RB nomor 15 tahun 2025 ini ada ketentuan kriteria pelamar. Ini menjadi komitmen Pak yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten terkait dengan penataan non ASN yang terdapat di dalam database BKN karena sesuai dengan amanat di Undang-Undang 20 2023 setelah undang-undang itu diterbitkan tidak ada lagi pengangkatan honorer ya. Nah, seperti itu Pak. Jadi di sini mandatnya sudah jelas sesuai dengan Permenpan RB di 16/2025 tersebut. Izin Pak, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bu. Ini barangkali untuk memperjelas teman-teman Bu, meskipun tadi sebagian memang sudah jelas. Dengan adanya peraturan baru yang baru dikeluarkan, kira-kira langkah konkret atau upaya yang jelas dari BSDM Indramayu seperti apa Bu? Langkahnya. Tadi misalkan yang sudah jelas kan akan berkoordinasi dengan BKD terkait anggaran dan sebagainya. Kira-kira itu sebenarnya apa? Iya, izin pimpinan karena memang sekarang kita masih ada tahap yang harus kita selesaikan di tahap kedua ini. Tanggal 15 ya. Tanggal 15 sudah kita tutup pendaftarannya dan ini harus berjalan. Ini tetap harus kita selesaikan dulu Pak untuk tahap kedua ini.
bagi teman-teman yang tadi dinyatakan tidak memenuhi syarat pada saat pendaftaran seleksi P3K di tahap pertama, kemudian yang kedua yang memenuhi syarat tetapi ternyata tidak hadir. Jadi intinya ini semua kita ikutin dulu sesuai dengan regulasi yang ada ya untuk seleksi untuk mengikuti seleksi P3K ya baik itu di tahap 1 ataupun di yang tahap kedua. Ini kita ikutin aja dulu Pak sesuai dengan regulasi yang ada. Ya, itu yang tahap 2 hasilnya antri lagi Bu, atau gimana? Langsung keluar dapatkan SK? Belum jelaskan dulu. Saya jelas ininya, karena itu yang jadi persoalan kan itu ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 2 DPRD, Bapak Sekretaris Komisi 1 Pak Sadar, Bapak Sekretaris Komisi 2 Pak. Oh 1 Pak, mohon maaf Pak. Dan rekan-rekan non ASN, terutama yang dari guru ya Pak Ilham, kita ketemu lagi untuk yang ketiga kalinya Pak. Sebenarnya kami sudah talking banyak dengan Pak Ilham Pak sebenarnya. Jadi sebenarnya kemarin sudah TikTok Pak dengan Pak Ilham sebenarnya. Baik Bapak Ibu semua, jangan tegang ya. Kita tes di sini untuk mencari solusi ya. Saya pikir kemarin kan sudah pesan sama Pak Ilham kita aksinya damai, menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Kalau kita otot-ototan kita nggak akan ketemu jalan keluarnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa tadi yang disampaikan Bu Kepala PRT, Kepala BKPSDM tadi adalah prolog ya. Sebenarnya hari Jumat dan hari Senin kita sudah banyak ya Pak ngobrol ya. Tapi baiklah, mungkin di hari Jumat dan Senin itu Pak ada sebagian yang tidak hadir. Mungkin bisa diperjelas di sini. Tadi Pak Ilham mengatakan bahwa kami ingin jaminan bahwa data kami aman gitu Pak. Ini juga sudah disampaikan Pak Ilham hari Jumat. Sore Pak, saya udah pengen pulang ya Pak Ilham, pengen audiensi jadi saya jadi ikutan sore Pak pulang. Jadi nggak apa-apa. Jadi begini Bapak Ketua Komisi, Bapak Anggota Dewan serta rekan-rekan semua, sebenarnya seperti yang saya sampaikan di hari Jumat dan Senin, Bapak Ibu sudah terproteksi. Ketika Bapak Ibu sudah mengikuti semua tahapan seleksi, Bapak Ibu sudah aman. Datanya sudah terkunci dan itu tidak bisa diotak-atik. Kalau kita flashback ke belakang, Pak Ilham nanya, kok data saya bisa hilang? Bapak, kami juga heran. Kalau Bapak nggak laporan, saya juga bingung gitu. Kok bisa di data kami itu ada 60, kok yang terdata cuma 24? Pak Ilham nanya ke kami, yang pegang sistem bukan kami Pak, tapi BKN. Jadi yang pegang sistem itu bukan kami Pak, tapi BKN. Nah, makanya untuk mengatasi keresahan teman-teman pada hari Senin itu juga sudah kami sampaikan. Teman-teman yang tadinya terdaftar sebagai THK 2, silahkan untuk menyampaikan ke kami beserta nomor THK 2-nya. Untuk kami apa? Untuk kami ini kan kembali ke BKN. Kenapa data ini bisa hilang? Seperti itu Pak ya solusinya. Oke, cukup ya Pak ya. Sudah kami buka solusinya. Tolong setorkan kepada kami datanya, bukan perorangan, tapi siapa saja yang THK 2-nya hilang akan kami konfirmasi kepada BKN. Oke ya Pak ya. Yang ini yang pertama. Nanti masih biar clear dulu. Ya. Sabar. Masih lama kan kita Pak ya makan siang ya Pak. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yang kedua, Bapak Ilham dan rekan-rekan kan menanyakan aman enggak data kami? Insya Allah aman. Bahkan sampai yang nggak daftar aja disuruh dicari Pak. Kebayang nggak Pak kami nyari 250 yang nggak daftar? Padahal kami nggak tahu kenapa nggak daftar. Padahal sudah daftar. Yang daftar aja, yang TNS aja kami berusaha menyampaikan ke BKN apakah ada solusi atau tidak. Ini yang nggak daftar juga kami cari seperti itu Pak. Sampai terkonfirmasi ada yang memang sudah berhenti, ada yang sudah pindah dan sebagainya. Itu jelas tidak kami masukkan kembali. Kan Pak Ilham juga nggak mau kan Pak, udah berhenti masa dimasukin. Dan itu juga sudah kami wanti-wanti kepada Dinas Pendidikan melalui Ibu Wati, Bu, tolong kepala sekolah diingatkan. Ketika yang bersangkutan sudah tidak mengawal sekolah tersebut, misalnya sudah pindah ke Cirebon, tolong kepala sekolahnya jangan ngasih rekomendasi. Kenapa? Untuk melindungi teman-teman ini.
Sampai seperti itu Pak. Mungkin kalau Bapak Ibu nggak percaya nanti coba tanya staf kami Mas Dion itu. Dia nelponin satu-satu Pak, memastikan tidak ada yang tercecer di tahap 2. Kalau Pak Ilham nanyakan dan rekan-rekan nanyakan, Bu nanti yang tahap 2 itu bisa nyalip kami yang tahap 1, tidak Pak. Oke? Jelas kan? Tidak. Clear ya. Lanjutannya adalah ya, kecuali penjelasannya ya, kenapa mereka tidak bisa menyalip yang tahap 1? Gelombang 1 itu kembali lagi Pak, sudah terproteksi oleh database BKN. Jadi ketika mereka misalnya nilainya lebih tinggi nih dari Pak Ilham, tetap akan dilakukan perankingan dari yang sudah tes tahap 1 ya, yang TM yang tidak lolos tahap 1, kecuali ada syarat dan ketentuannya ya. Syaratnya adalah formasinya memang ada yang melamar, kualifikasi pendidikannya. Contohnya Pak, di kami ini kan guru TIK dan guru seni budaya. Di database BKN itu tidak ada Pak. Hanya ada berapa buat itu? Anak tidak buat tidak. Nanti bisa dengan buat ya. Seni budaya itu hanya ada 4 orang yang masuk di database. Formasi berapa? Ada 8. Karena tidak ada di database Pak, maka itulah yang diperlukan teman-teman gelombang 2. Paham ya Pak Ilham ya dari sini? Seperti itu contohnya. Itu yang bisa mengambil kekhususan dari yang gelombang 1. Selain itu tidak Pak. Nah misalnya kayak tenaga nakes nih Pak, maaf Pak, ini tenaga nakes ini kita kelebihan. Karena yang terdaftar di database itu hanya 117, tetapi ada sebagian yang berhenti dan sebagian itu kualitasnya tidak sesuai. Jadi dari formasi 277 itu yang terisi hanya 90. Ya, otomatis selesai Pak sebenarnya. Ada 9 orang yang berkompetisi di tempat yang sama. Tetapi nanti ketika di tahap 2 nanti mereka akan dioptimalisasi Pak. Yang penting kualifikasi pendidikan dan jabatan yang dilamar itu sesuai. Jadi tetap prioritas itu ada di teman-teman yang sudah masuk database. Insya Allah aman Bapak Ibu. Kami kawal terus, ya Pak Ilham. Pak Ilham Semangat terus benar nih saya. Dengan pengalaman hilang dan terus hilang itu akhirnya agak sedikit. Nah Bapak, jadi begini Bapak Ketua Komisi dan rekan-rekan semua. Pada waktu itu saya kan di situ Pak, ya. Jadi sekarang kami benar-benar dengan kondisi yang terjadi di lapangan, aturan pusat yang dibuat begitu aja, dan ketika turun ke daerah yang dibetulkan adalah kami Pak, yang di daerah gitu, yang harus menghadapi pertanyaan teman-teman terutama yang masa kerja lama Pak. Itu memang kami selalu menyampaikan ketika ada evaluasi dengan Kemenpan, dengan BKN, kami selalu menyampaikan. Tetapi tetap saja seperti itu. Jadi bukan hanya kami Pak, di Kabupaten Kota lain juga sama. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa melihat. Tetapi mudah-mudahan insya Allah kami amanah Pak, BKPSDM Kabupaten Indramayu akan terus mengawal. Kami sadar bahwa kami menemani Bapak Ibu mulai tahun 2022 pada saat pendataan. Jadi kami ikut merasakan Pak bagaimana teman-teman ini mengumumkan data, kata Pak Ilham tadi lengkap berkas saya dari mulai awal pengangkatan sampai yang hilang juga nyari keterangan kepolisian ya Pak ya. Itu pengorbanan teman-teman sangat luar biasa. Jadi insya Allah Pak, insya Allah data itu aman. Dan karena kami selalu berkoordinasi dengan BKN, apapun yang terjadi di sini, kondisi di lapangan juga kami sampaikan. Jadi barangkali Pak Ilham ada yang mau disampaikan lagi? Monggo, ya. Ada yang lain? Mohon izin Ketua. Ya, yang mic-nya nyala dulu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tenaga kependidikan Pak, selain guru itu dinas pendidikan ada 2 kategori. Yang pertama guru dan yang kedua tenaga kependidikan. Cuman lebih anehnya setiap kali ada formasi, ada penerimaan CPNS, kami tidak pernah tersentuh Pak. Baru tahun ini tersentuh, dan kita juga sebagai tenaga pendidikan walaupun hanya sedikit jauh dari harapan, itu
teknis di Indramayu kalau berdasarkan data 97. Ternyata setelah kita pilah itu dari Dinas Pendidikan Teknis Pendidikan itu hanya 23 formasi yang ada. Kita juga tidak menutup mata. Terima kasih kepada Bu Hajiwati yang baru kali ini teknik dapat apresiasi ada formasi. Tuh. Dari tahun-tahun sebelumnya tidak pernah. Sedangkan teknik juga sama seperti guru, Pak, bekerja di lingkungan sekolah, tapi tidak pernah sentuh. Ada seperti kalau teknik itu ada seperti penjaga sekolah, petugas kebersihan, security, operator sekolah, dan lain sebagainya. Selain guru, cuman permasalahannya setiap tahun tidak pernah tersentuh, Pak. Mungkin karena aturan dan sebagainya. Alhamdulillah tahun sekarang ada formasi dan ada apresiasi dari Dinas Pendidikan, ada usulan walaupun hanya 23 dari 97 itu. Dan berdasarkan data yang kemarin yang ikut seleksi di tahap 1 tenaga pendidikan yang berada di lingkungan sekolah itu sisanya 683 yang masih belum tercover, belum terdapat formasi. Ini untuk tahap 1. Mohon untuk 2025 ada setidaknya ada harapan per 2024. Dan kita juga sudah membaca Kepmenpen 16 2025 ini, Ibu, yang sangat disayangkan. Semoga Dinas Pendidikan dalam mengusulkan kami tidak, artinya khususnya diktum 19. Di diktum 19 itu ada, di situ ada kalimat dikembalikan ke sebelum ASN honor kita atau berdasarkan UMR. Kalau pemahaman kita atau itu kan milih, jangan sampai kita dikembalikan lagi ke sebelum. Sangat miris, gajinya 200 Pak, 300 itu ya berarti dari dana bos seperti itu. Nah, kalau UMR ya kita juga kadang bukannya kita mengecilkan teman-teman, untuk paruh waktu memang tidak ada aturan ya Ibu. Kita selalu paruh waktu tidak ada terus, selalu paruh waktu, apalagi sudah Kepmenpen 16 itu sudah turun bahwa sudah diatur di situ kontrak P3 itu sudah diatur dengan sebagainya. Kami menyoroti terkait dengan diktum 19 itu, sehingga kami UMR kalaupun ada usulan tuh Pak, harapan kami dari sisa 683 khusus teknik yang ada di lingkungan sekolah Dinas Pendidikan ini, selain guru ada penjaga, operator dan sebagainya, setidaknya ada kesejahteraan buat kami semua. Karena saya usia sudah 52 Pak, untuk kalau mungkin di luar guru 58 pensiun, 6 tahun lagi pensiun Pak. Ada yang tadi 55 mendekati pensiun. Mungkin beberapa tahun yang lalu itu di teknis lain ada yang 1 tahun kemudian pensiun. Memang kalau setiap kali formasi teknis ada Pak, teknis itu ada, kita juga masuk teknis, cuman tidak ada yang di dalam lingkungan sekolah. Baru kali ini kita juga terima kasih Bu Hajiwati yang telah mengusulkan kami, walaupun hanya 23 orang ini, semoga ini menjadi ladang ibadah Ibu bersama teman-teman di Dinas Pendidikan, sehingga untuk selanjutnya yang sisa 683 ini bisa masuk NIP. Itu Bapak Ibu. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan, data kita punya. Nanti mohon kiranya kita juga sudah menyampaikan ke Bu Sekdis Ibu data itu perbaikan juga. Kita selalu komunikasi dengan Bu Hajiwati juga, alhamdulillah intent dengan PPRI Kabupaten juga, kita juga intent, nantinya kan sewaktu-waktu kita ada koordinasi. Itu data yang kami pegang untuk tahap 1 Pak. Ya, untuk tahap 2 kita juga tidak tahu. Itu mohon untuk jadi perhatian untuk Dinas Pendidikan yang ada selain guru ya, selain guru. Mungkin itu yang perlu kita ada tambahan barangkali dari teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Ketua Dewan atau yang mewakili dan Bapak Komisi, Pak Sadar. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat Pak ya, siap. Karena kami bagian dari Bapak juga. Kami sebenarnya sudah beberapa kali mempelajari regulasi Bu, PP dan lain sebagainya. Sampai yang terbaru nomor 16 tahun 2025 tadi malam ya beredar itu pun kami sudah Bu.
Mohon izin ke pimpinan, sebenarnya tadi udah dipahami. Yang pertama kaitan kami yang R2, R3, ketika ada P1 tes itu jelas. Mengisi sisa ketika tidak ada pelanggar. Ini mohon izin Dewan, mohon dicatat. Ketika tidak ada pelanggar. Berarti kami yang tadi prioritas tetap rankingan 1 juga sama. Tidak ada prioritas. Prioritasnya dari mana? Ketika sudah dilamar oleh P2 yang akan ikut tes, habis. Itu catatan untuk teman-teman semua. Dan mohon izin untuk pimpinan, seharusnya riak di Kabupaten Indramayu ini tidak akan terjadi. BKPSDM ataupun OPD-OPD yang lain, mereka sudah punya data, Pak. Bapak Dewan, berapa kebutuhan di Indramayu? Harusnya lakukan permintaan formasi besar-besaran. Kenapa hanya muncul di angka 900 sekian? Kalaupun berkaitan dengan anggaran, kenapa tidak bisa dibicarakan dengan BKD? Tidak dibicarakan dengan teman-teman kita yang ada di Dewan untuk membahas dalam anggaran. Itu yang nggak ngertinya. Harusnya itu tidak terjadi, Pak, Bu. Riak yang ada di sekarang. Dan mohon izin untuk pimpinan Dewan, bantu kami. Dan kami akan menyerahkan data yang kita miliki kepada pimpinan Dewan untuk mengawal kami. Tuntutan kami sangat jelas, dan tadi udah jelas, ya, bahwa kami prioritas. Tapi prioritas mana? Ketika ada tes 2 sudah mengisi, kita akan mengisi di jabatan mana, Pak? Ada di jawaban mana? Dan tadi mengenai Kemenpan nomor 15 2025 itu sangat jelas. Ketika pemerintah daerah meminta menambah formasi. Nah sekarang yang kita tanyakan, nambah formasi bagaimana? Data sudah jelas, tinggal koordinasi aja dengan Badan Keuangan Daerah. Sampaikan kepada pimpinan-pimpinan kita di gedung Dewan, bahas dalam anggaran. Apakah tidak bisa menggunakan anggaran yang lain? Untuk setidaknya ya, dari data yang tersisa ribuan sekian, kalau kemampuannya menggunakan anggaran yang lain, DAU ke apa ke 1000. Nah 2025 ini ya, koordinasi dengan BKD, Badan Keuangan Daerah, koordinasi dengan teman-teman yang membahas anggaran, lakukan di perubahan. Masukkan sisa tersebut, sisa orang-orang tersebut, formasi tersebut dibahas dalam perubahan anggaran. Tuntas, Pak. Tuntas. Siap. Terima kasih. Baik, saya langsung merespon yang terakhir nih. Ya, saya alhamdulillah masuk anggota Badan Anggaran. Pak Presa juga samanya masuk anggota Badan Anggaran. Nah sekarang dari kemarin juga sudah saya minta ke pimpinan DPRD untuk besok kalau menerima audiensi, kalau saya ditugaskan, saya minta dihadirkan Pak Santo, TAPD, ya TAPD atau BKD ya tadi disebut. Pak Santo mewakili kepala hadir di sini untuk bisa merespon itu. Jadi memang pada intinya bahwa keterbatasan pengadaan tenaga P3K ini terkait karena anggaran. Nah sekarang sejauh mana TAPD yang diwakili oleh Pak Santo, termasuk juga di sebelahnya ada yang punya rencana. Nah kita hadirkan juga. Kira-kira bisa merespon Pak Santo, kira-kira untuk anggaran tahun ini bisa nggak yang 2.500 terangkat semua? Ya begitu kan? Bisa nggak? Kalaupun nanti perlu ada, ya sudah jelas pasti ada siklus pembahasan anggaran di sini. Ada pembahasan perubahan anggaran. Nanti kalau di situ bisa masuk Pak Santo, ini mohon diprioritaskan. Ya, jadi terkait ini di pembahasan perubahan anggaran, mohon ini diprioritaskan agar bisa ya minimalnya berapa persen bisa kita kita anggarkan. Monggo Pak Santo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan atas waktunya. Menanggapi terkait dengan anggaran, kita dalam melakukan penganggaran itu
termasuk untuk tenaga P3K itu dari pusat sudah diberikan anggaran untuk tahun 2025 itu sebagaimana tertuang di Perpres 210 tahun 2024 bahwa anggaran untuk TAU P3K itu hanya 22,5 miliar dan itu untuk membayar yang pengangkatan sekarang yang 969 setelah kita hitung itu hanya cukup untuk 5 bulan itu Pak. Jadi jangankan untuk yang 2.500 ya, kalau dari pusat itu diberikan anggaran 22,5 miliar. Dari tahun kemarin itu sekitar 54. Tahun ini kita turun sebesar 22,5 miliar. Ini jawaban saya seperti itu Pak Pimpinan. Terima kasih. Pak Perda mau menambahkan nggak? Cukup. Bapak sadar. Baik, terima kasih sahabat-sahabat dari teman-teman K2, R2, R3 atau database PKN, juga yang saya hormati Pak Kadis Disdik, BKPSDM, BKD dan juga Bapeda serta teman-teman media, Pak Imron Rosadi selaku Ketua Komisi 2, Mas Presa anggota Komisi 1. Izin ingin menyampaikan ini mungkin kesalahan dari teman-teman honorer yang selalu dijanjikan karena mungkin berkali-kali seleksi CPNS P3K teman-teman yang sudah mengabdi 5, 10, 15 tahun, 20 tahun tidak pernah ada perhatian lebih, mungkin kekesalan sehingga bisa melakukan aksi ya. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya bukan hanya persoalan bagaimana data itu tersimpan, tetapi lebih kepada kesejahteraan teman-teman honorer. Dan tadi yang disampaikan oleh BKPSDM ada keputusan Menteri Menpan RB terkait dengan nomor 16 tahun 2025 tentang pengangkatan paruh waktu ya. P3K paruh waktu. Nah, emang ini banyak persoalan. Karena ini Pak Disdik juga harus saya sampaikan bahwa ini terkait dengan formasi. Mohon formasi-formasi terkait dengan pengangkatan guru honorer ini diperbanyak. Usulkan kepada Menteri Menpan RB sesuai dengan kebutuhan distrik di sekolah-sekolah. Karena saya yakin 2.500 database ini kebanyakan adalah dari teman-teman guru, betul tidak? Nah, tinggal usulkan. Kemudian perihal persoalan, saya sepakat bahwa bagaimana caranya terkait dengan persoalan guru honorer ini, apalagi ditopang dengan keputusan menteri terkait dengan P3K paruh waktu, berharap BKPSDM, Dinas Pendidikan, kemudian BKD, bagaimana memformulasikan terkait dengan paruh waktu ini untuk diangkat semua, Pak. Kalaupun memang berkaitan persoalan anggaran, utamakan yang pengabdiannya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Begitu. Artinya ini benar-benar ya terkait dengan persoalan pendidikan, anak didik kita, persoalan anak didik kita, masa depan Indramayu ke depan, kan begitu. Kasihan teman-teman yang honorer hari ini. Jadi mohon ini akan jadi pembahasan yang serius. Perihal persoalan BKD yang mempunyai badan keuangan daerah, silakan dialokasikan sebagaimana mestinya. Kemudian distrik juga agar bagaimana teman-teman honorer ini yang sudah lama, minimal kalau memang ada batasan anggaran ya tadi dipilih dari yang mengabdi di atas 5 tahun lah, 10 tahun, yang 20 tahun itu dipilih. Syukur-syukur semuanya, apalagi ini yang mengacu terkait dengan keputusan menteri itu nomor 16 tahun 2025 bahwa yang kemarin ikut seleksi di tahap 1 itu kan bisa diusulkan untuk diajukan P3K paruh waktu. Nah, jadi
ya harapan besar kita semua honorer yang ada di Kabupaten Indramayu usulkan semuanya kepada Menteri, karena itu instruksi Pak Menteri. Adapun ketika persoalan anggaran BKD tidak bisa menampung dan lain sebagainya, ya silakan dipilih dari kategori-kategori yang setidaknya pengabdiannya sudah lama. Itu artinya biar ya tidak ada lagi terjadi persoalan-persoalan honorer sampai demo dan lain sebagainya. Ini kan sungguh sangat miris gitu. Jadi ya mohon kepada Disdik, BKPSDM, BKD yang memang dalam hal ini yang mempunyai kewenangan, mohon untuk diseriusi dengan benar-benar terkait dengan teman-teman dari honor kategori R2, R3 ini atau database PKN. Mungkin itu. Terima kasih teman-teman, terima kasih sudah berkunjung di DPRD. Mohon ini karena persoalan waktu, kita juga ada paripurna, teman-teman yang lain juga mungkin punya kesibukan yang lain. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang sampaikan? Izin pimpinan. Mohon yang singkat-singkat ya Pak ya. Terima kasih izin pimpinan yang saya hormati dari Dinas Pendidikan ataupun Komisi 1 dan 2. Tadi saya mendengar bahwasannya sesuai kebutuhan terhadap paruh waktu juga, berarti saya garis bawah kalau memang kebutuhan kembali ke kebutuhan, berarti kami yang tahap 1 tidak semuanya masuk ke paruh waktu, karena berdasarkan kebutuhan itu pasti ini akan bergejolak kembali. Nah, mekanisme pengangkatan paruh waktu ketika berbicara dengan angka kebutuhan, ya kan di situ kan sesuai kebutuhan. Yang namanya kebutuhan berarti kita tidak semuanya di bawah, iya kan? Nah, kalau kita semua tidak di bawah, bagaimana mekanisme apa dari rankingan atau memang mendahulukan yang lain, lalu rekan-rekan yang tidak terbawa ini akan bergejolak kembali, Pak. Itu. Ini PR yang sungguh bagi saya saja ini menjadi kekhawatiran rekan tadi. Khawatir contoh Indramayu mengajukan kebutuhan paruh waktu hanya 1.000, yang 1.500 gimana nasibnya? Dia akan bertanya kembali, kamu enak ke bawah paruh waktu, saya enggak ke bawah, gimana? Turun lagi nanti yang mereka mundur lagi. Nah, ini juga menjadi PR dari Komisi 1-2 ataupun dengan BKD atau BKP dan Dinas Pendidikan. Itu kan jelas, di situ memang jelas sesuai kebutuhan, kita jelas di situ. Saya mempertanyakan kebutuhan berarti kita tidak angkat semua, tidak menjadi paruh waktu semua. Itu kan dilema kita. Yang kedua, kemarin saya juga pernah bertanya ke Bu Citra terkait itu ya Bu ya, terkait penghonoran paruh waktu. Dan itu juga kata Bu Citra belum ada PP-nya. Sehingga Bu Citra katanya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, itu masih menggunakan anggaran bos. Ya nggak bisa Bu. Bagaimana yang piloting, yang sudah PPG? Sedangkan di situ dijelaskan kita paruh waktu dapat NIP, dapat SK penempatan. Masa iya kita masih dari bos? Kan kita juga nggak logis, NIP kita gunanya untuk apa? Di SK penempatan ada penetapan gajinya enggak? Karena mohon maaf ini cerita saya, sedihnya saya Pak. Ketika berbicara kepala sekolah yang mentah-mentah, ketika Pak APBN-nya sama nggak boleh dapat, kan seperti itu. Ya masa ASN saja 2 gaji kok Pak, dapat sertifikasi dapat, ya, gajinya dapat, kok kita tiba-tiba nggak dapat? Itu Pak, malah menjadi dilema juga ketika paruh waktu ya dari bos lagi. Ya jadi nggak buat apa? Itu Pak. Ya, jadi mohon ini kejelasan kami juga, nasib kami juga. Apalagi tadi berdasarkan Menpan yang turun tanggal 13 itu sesuai kebutuhan. Silakan daerah mengangkat sesuai kebutuhan paruh waktunya. Jelas dong di bawah, tidak semuanya kita yang 2.500 yang tadi tes tahap 1 nggak lulus, nggak dapat formasi, berarti kita tidak terbawa semua. Bisa saja yang di sini urutannya masuk urutan paling bawah, nggak ke bawah Pak. Bisa saja saya urutan paling bawah, nggak ke bawah Pak. Lalu saya terbawa ke PPG piloting. Sudah, kamu udah dapat gaji dari APBN, guru bersertifikasi, guru berprofesional.
sudah dapat anggarannya, ngapain minta? Kami sebenarnya bukan meminta, tapi ayolah. Ini juga mohon Pak Haji Caridin ataupun Dinas Pendidikan sampaikan ke kepala sekolah. Saya juga tidak tahu mekanismenya bagaimana untuk menyikapi hal itu. Cuma di bawah sudah ramai seperti itu Pak. Kita yang sertifikasi, yang baru piloting, duitnya durung meru, sertifikatnya durung meru, tapi ngonyong-ngonyong ya wis mengkoma, hanya dipakai anggaran sampai bulan Juni. Kesananya kalau sudah dapat sertifikasi, sudah kamu nggak boleh dapat lagi. Ini Pak dilemanya Bapak Ibu. Kami sedih Pak. Kami kok honorer di atas sudah diinjak, di sininya juga malah diinjak kembali. Nasib kami malah kelantang-lantung Bapak Ibu. Kami juga punya anak, punya istri, punya orang tua, yang dimana mungkin sebagian sudah menampung orang tuanya, memberikan nafkah, sehingga kami juga selalu dituntut profesional. Bagaimana guru bisa profesional kalau berpikirannya tentang ekonomi juga? Ya kita juga sama semua juga bekerja itu ya, saya yakin pada dasarnya, pada hakikatnya juga mencari uang Bapak Ibu. Ya, gitu Pak. Jadi mohon sangat. Jadi mungkin itu saja tambahannya. Silakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi nih ya, satu lagi ya. Ya, nambahin sedikit Pak. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati juga Kepala PDS Kabupaten Indramayu. Maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Cuma nambahkan saja Pak. Mohon nanti dikawal oleh Dewan dan juga Pak Cicaridin atau kepala PT yang lainnya. Tuh intinya seperti ini Pak. Kita mohon intinya seperti ini. Kami itu sudah lebih daripada 15 tahun mengabdi. Tentunya kami itu dibutuhkan di situ. Contoh teknis Pak. Kalau toh emang tidak dibutuhkan, kayaknya itu sudah dinonaktifkan. Tetapi maaf punten Pak, kami kerjanya sama dengan ASN. Mohon Pak Haji Caridin dan Ibu Hajawati, kalau dilihat dari kebutuhan teknis itu seperti apa di tiap sekolah itu, ya mohon diusulkan Pak, mohon diusulkan. Contoh, melihat contoh kami saja di Padi Bungas itu TU itu yang negeri 3. Seharusnya berapa saya tidak tahu aturannya seperti apa. Kalau tuh emang seharusnya misalkan murid 1000, misalkan tenaga administrasinya misalkan dibutuhkan 6, ya otomatis tempatkan kami dan angkat kami walaupun P3K. Seperti itu Pak. Mohon diusulkan, apalagi kalau selalu melihat, kami selalu melihat Pak di YouTube, di kanal-kanal yang ini apa yang legal gitu.